Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, nanti kita akan membahas kelanjutannya, yaitu menerapkan metode penyusunan aset tetap dengan pencatatannya seperti apa. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan belajar juga bagaimana penyusunan aset tetap itu sendiri. Ya, oke, kita lanjut ke selanjutnya di pertemuan yang kedua ini yang akan dibahas yaitu apa sih itu penyusutan ya. Sebelum masuk ke metodenya seperti apa, kita harus tahu dulu penyusutan itu apa. Penyusutan itu adalah pengalokasian harga perolehan dari si aktiva tetapnya menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari si aktiva tetapnya. Ya, jadi nanti terdapat 3 faktor yang perlu dipertimbangkan memang dalam menentukan beban penyusutan setiap periode. Di antaranya ada harga perolehan, nilai sisa, dan taksiran umum. Taksiran umur daripada kegunaannya. Nah, penyusutan di sini ya dikarenakan terjadi pemakaian gitu. Jadi yang namanya aktiva tetap pun ya, apalagi itu yang berwujud tentunya tapi punya masa manfaat atau umur ekonomisnya tentunya memiliki kadar di mana one day dia akan menjadi rusak ataupun mungkin nilainya tidak sebesar pada saat kita membeli di awal gitu ya. Contohnya misalkan ketika kalian beli HP aja deh gitu ya. Ketika kalian beli itu kalian beli harganya 4 juta gitu ya. Kemudian 2 tahun setelah kalian gunain, terus kalian pengen jual misalkan karena udah agak lemot nih. Gitu. Hanya dihargai dengan mungkin 500.000 aja. Padahal kalian belinya 4 juta loh gitu ya. Dalam waktu 2 tahun ini langsung berkurang penyusutan ya sebesar 3.500.000. Ya, karena kalian cuman dihargain pada saat kalian ingin menjualnya itu 500.000. Itulah sih penyusutan itu terjadi. Karena ada hal yang dinikmati dari aktiva tetap tersebut ya, yang sifatnya memiliki manfaat, tapi karena ada umur ekonomisnya, tentunya ini yang akan menjadikan nilai daripada aset tetap itu atau aktiva tetap itu jadi berkurang. Nah, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan beban penyusutan setiap periode akuntansi atau per tahunnya gitu ya. Ada harga perolehan. Harga perolehan ini adalah keseluruhan uang yang kita keluarkan tadi ya, yang minggu kemarin mungkin Ibu jelasin. Yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunain sama si perusahaan. Kemudian ada nilai sisa atau residu. Ya, nilai sisa atau residu ini taksiran lah gitu ya. Kita mentaksir harga jualnya itu berapa kira-kira. Nah, nilai residunya di sini supaya kita punya ancang-ancang pada saat kita pengen jual aktiva tetap kita, kira-kira kita hargain berapa. Setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda tentunya ya, satu dengan yang lainnya atas jenis aset tetap yang mungkin saja sama. Jumlah taksiran nilai residu ini juga nanti akan sangat dipengaruhi oleh umur ekonomisnya, inflasi, apakah di negara tersebut ada inflasi ya. Terus bagaimana dengan nilai tukar mata uang dolar biasanya. Kemudian ada juga taksiran umur kegunaannya. Kira-kira masa manfaatnya berapa tahun sih gitu ya. Masa manfaat di sini taksiran umur ekonomis dari si aktiva tetap itu ya, bukan umur secara teknisnya.
kira-kira dapat dipergunakan gitu ya, sampai dengan berapa periode waktu sih, atau mungkin berapa satuan jam kerja, misalkan mesin. Kalau mesin kan dipergunakan untuk memproduksi tentunya ya, itu satuan jam kerja biasanya. Nah, itu yang nanti akan ditaksir secara umur daripada masa manfaat si aktiva tetap itu. Nah, di dalam metode kita menghitung beban penyusutannya ada macam-macam nih. Ada yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, di mana penyusutan si aktiva tetap ini ya, setiap periode akuntansinya nanti akan diberikan beban yang mungkin sama. Setiap periode akuntansinya bebannya sama secara rata. Nah, kemudian ada juga metode jam jasa, di mana metode di dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap ini ya, beban penyusutannya dari suatu periode akuntansi itu dihitung berdasarkan jamnya, jam periode akuntansinya. Nah, semakin lama aktiva tetap itu digunain ya, semakin besar juga penyusutannya karena hitungannya adalah jam. Kemudian ada metode hasil produksi, berapa besar dia bisa memproduksi sesuatu. Nah, metode perhitungan yang di hasil produksi ini, beban penyusutannya pada suatu periode akuntansi ini nanti dihitung berdasarkan berapa banyak produk yang mungkin dihasilkan, gitu ya, dihasilkan sama si aktiva tetap itu. Ada juga metode jumlah angka tahun, di mana si beban penyusutannya dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun akan dihitung dengan cara kita kalikan dengan harga perolehan. Ketika kita memperoleh aktiva tetap, kita kalikan gitu ya. Dan yang pasti telah dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residunya, karena itu bagian dari pengurang setiap tahunnya. Nanti kita akan bahas. Untuk penyusutan aset tetap, secara general kita bisa membuat rumusnya gitu ya, membuat rumusnya seperti itu ya, dengan cara kita mengkalikan berapa sih tarif penyusutannya dengan dikalikan dengan dasar penyusutannya. Nah, namun untuk yang menggunakan metode ya, tentunya kita harus sesuai dengan metode masing-masing. Nah, kalau beban penyusutan ya dengan menggunakan metode garis lurus, harga perolehan kita untuk sebuah aset tetap harus dikurangi nilai taksiran kita atau nilai residu kita ya, dibagi dengan umur ekonomisnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada contoh, misalkan biaya akuisisi aset, kita memperoleh asetnya gitu ya, kita bisa memperoleh aset, berarti harga perolehannya 24 juta. Nah, estimasi nilai sisa atau nilai residunya ketika di akhir periode gitu ya, selama masa manfaat atau masa ekonomis 5 tahun ini yaitu 2 juta. Nah, dan masukkan masa manfaat atau masa ekonomisnya 5 tahun. Ini harus dikurangin terlebih dahulu gitu ya caranya. Kemudian dibagi 5 tahun. Gitu. Ya, dapatlah segini. Kemudian jika suatu aset tetap ini tidak digunakan 1 tahun penuh ya, jadi dalam 5 tahun ternyata mungkin ada yang bolongnya, dalam 1 tahun mungkin ada yang bolongnya gitu ya, enggak 1 tahun penuh itu 12 bulan, bagaimana sih kita melakukan penyusutannya? Nah, ada beda lagi caranya. Contohnya, kalau aset tetapnya ini di atas ya, yang seperti yang tadi tuh ya, aset tetap di atas ini digunainnya mulai dari 1 Oktober ya, digunakan mulai dari 1 Oktober, sedangkan akhir tahunnya kan di Desember. Nah, berarti dari Oktober ke Desember, Oktober, November, Desember. Jadi hanya ada 3 bulan pemakaian. Kalau hanya ada 3 bulan pemakaian, bagaimana caranya?
Kalau ada 3 bulan, berarti dari yang 5 tahun ini kan per 5 tahun ya, 4.400.000 kita pengen melihat di tahun pertama itu dia nggak penuh, nggak full. Berapakah penyusutan di tahun pertama? Nah, dari 4.400.000 per tahunnya, yang fullnya gitu ya, harus dikalikan 3 ini bulan yang terpakai. Ya, Oktober, November, Desember per 12 gitu teh. Nah, kalau misalkan kayak gitu, tinggal nanti kalian dibagi aja, boleh langsung kali terus bagi boleh. Ya, dapatlah 1.100.000 di penyusutan tahun pertama. Karena di penyusutan tahun pertama ini tidak full. Ya, jadinya hanya 1.100.000 aja. Kalau full, dia harus ada penyusutan 4.400.000. Artinya apa? 12 bulan penuh. Karena ini cuma 3 bulan aja dari Oktober ke Desember, otomatis di tahun pertama hanya ada penyusutan sebesar 1.100.000. Untuk metode unit produksi di sini sebagai contoh ya, kita mengasumsikannya apa? Sebuah mesinnya harga perolehannya ini 240 juta ya. Prediksi nilai dari nilai sisanya atau nilai residunya yaitu 20 juta ya. Diperkirakan punya umur manfaat yaitu sekitar 10.000 jam operasi karena ini adalah mesin produksi ya. Jadi satuannya adalah satuan jam operasi atau operasional. Tuh. Nah, kemudian untuk di sini harga perolehan seperti biasa ya, kita harus mengurangi dengan residu. Habis dikurangin baru kita nanti dibagi dengan 10.000 jam operasi. Dapatlah segini, gitu ya. Nah, untuk penyusutan per jamnya yaitu segini. Nah, dengan asumsi bahwa si mesin-mesin ini dioperasikan 2.100 jam selama 1 tahun. Kalau ada 2.100 jam, per jamnya adalah segini, tinggal kita kalikan aja. Berapakah per tahun? Ya, tinggal kita kalikan. Yaitu 1 tahunnya berarti ada penyusutan 46.200.000. Begitu. Nah, untuk saldo menurun atau metode saldo menurun, ini beda lagi nih, ya. Contohnya, tarif penyusutan saldo menurun atas suatu aset yang dimiliki estimasi umur manfaat 5 tahun adalah 40%. Ya, 2 kali dari si tarif garis lurus tadi. Ya, atau 10% per 5 ya. 20%. Jadi 40% kalau 2 kalinya garis lurus. Nah, saldo menurun di sini karena dia tarifnya 40% atau 2 kalinya dari si garis lurus. Caranya berarti di sini sebagai contohnya ya. Penyusutan saldo menurun tahunan atas suatu aset yang memiliki umur masa manfaatnya 5 tahun, biayanya 24.000, harga perolehannya, bagaimana kita menilainya ya. Di tahun pertama ya, jadi ada 5 tahun kan, berarti ada tahun pertama, ada kedua, 3, 4, 5. Di tahun pertama harga perolehan 24.000. Nah, belum ada penyusutan ya, akumulasi karena baru tahun pertama gitu ya. Nah, tapi di sini nilai bukunya tentunya masih full, masih 24.000 karena baru ya. Kalau tarifnya 40% tadi dia bilang ya, 40% harus dikalikan kan, 24.000 dikali 40 per 100 gitu ya, atau 40% sama saja. Nah,
ada penyusutan tahunan sebesar Rp9.600.000 atau 9.600 gitu ya. 9.600 ini ya hasil dari perkalian 24.000 dikali 40%. Jadilah segini. Nah, berapa sisanya? Gitu kan? Kalau 24.000, awalnya 24.000 harus dikurangin 9.600. Jadilah 14.400. Nah, hasil yang dinilai ya di buku akhir tahun untuk awal tahun kita masukkan lagi nanti. Ya, dimasukkan kemari. Oke, dimasukin. Nah, akumulasi yang terjadi ya, tentunya yang tadi ini. 96. Itu kan? Nah, kemudian yang tadi di akhir tahun kita akan jadikan patokan nilai buku di awal tahun. Kita kalikan lagi dengan 40%. Udah dikalikan hasilnya segini. Ya. Hasilnya 5760. Begitu seterusnya. Ya, jadi kalau dari 14.400 ke 5760 ada sisa 8640 ya. Dan 8640 ini nanti akan dijadikan patokan lagi nanti di awal gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Ya, jadi kalau misalkan yang ada di sini langsung dijadikan lagi patokan, kita kalikan lagi hasilnya segini, langsung nanti dikurangin, kemudian hasilnya jadi segini, dimasukin lagi ke nilai buku awal tahun selanjutnya, dikalikan lagi 40%, ya, hasilnya adalah 273,60 gitu. Kemudian sisanya nanti ada 3.110 gitu ya. 3.110 ini dijadikan patokan lagi nanti di awalnya gitu. Jadi seterusnya seperti itu. Tapi di sini nanti ya ketika di tahun kelima di sini aset ini tidak boleh disusutkan melampaui estimasi nilai sisanya ya. Jadi kalau estimasi nilai sisanya 2.000 di tahun kelima ini ya, yang harusnya mungkin 11040 gitu ya, udah habis gitu, harusnya udah habis gitu ya. Kemudian ada estimasi nilai sisa, jangan sampai habis ya, ada estimasi nilai sisa yang 2.000, maka nanti kita harus tambahin terlebih dahulu. Jadilah penyusutan di tahun kelima yaitu 1140 dengan cara 3.010 ini nanti dikurangi dengan 2.000. Nah, atau 2.000 yang menjadi patokan nilai sisa kita atau nilai buku kita. Di sini jadi nilai buku di awal tahun ya. Dengan di sini tidak ada tarifnya yang dimasukkan. Nah, kemudian di sini ada memang penyusutannya. Penyusutannya ini harus dikurangin dengan 2.000 ini. Jadi 2.000 ini harus ditaruh di nilai buku akhir tahun karena kita merujuknya ini sebagai nilai sisa. Estimasi kita 2 juta ini adalah nilai sisa dari tahun kelima gitu. Jadi taruh aja sisanya gitu ya di sini untuk penyusutan tahunannya. Karena kita udah dapet nilai yang 3.000 ini patokan dari akhir tahun ke awal tahun. Jadi taruhnya segini. Tinggal kalian kurangin aja yang ini dengan yang ini. Ini patokannya. Jadi kalau misalkan ada soal
bikin metode saldo menurun, nilai residunya itu udah ditentuin berapa, ya, udah sampai di akhir seperti ini, masukin nilai residunya terlebih dahulu, gitu. Dan nilai buku akhir tahunnya kan pasti akan nanti menjadi nilai buku awal tahun yang kelima nih atau tahun terakhir. Nah, kemudian nanti tinggal kalian kurangin aja gitu, dikurangin, sisanya taruh di sini. Nah, itulah yang mungkin dapat disampaikan terkait dengan metode-metode penyusutan ya di pertemuan kedua. Metode penyusutan ternyata banyak sekali ya. Nanti kita akan coba bagaimana nanti harus menghitungnya. Ya, nanti mungkin akan selanjutnya kalian akan disuruh untuk menghitung daripada berapa besarnya metode atau beban penyusutan sesuai dengan metodenya gitu ya. Mungkin nanti akan Ibu berikan soal sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan biar kalian nanti latihan ngitung. Tuh. Oke. Di sini kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk pertemuan kedua ini kita hanya membahas terkait dengan pencatatannya seperti apa dan metodenya bagaimana gitu ya, terkait masih di bab 1 tentang aset tetap. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.